Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, jadikan aku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Pun ku bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan-Nya berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercerai. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema rindu kepada Allah. Bapak Ibu, kita belajar dari pemazmur kembali, bagaimana pemazmur boleh mengajarkan kita betapa rindunya hatinya kepada Allah, di mana dia sangat merindukan hadirat Allah. Dia boleh datang ke hadirat Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita memiliki keluarga, mungkin kita memiliki teman, bahkan saudara dimanapun. Mungkin kita akan merasa rindu ketika kita sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Dan kerinduan itu terjadi bukan karena kebencian kita, namun karena kita merasa bahagia ketika bertemu dengan dia, namun karena kita juga senang bertemu dengan dia, sehingga kita rindu. Itu berhubungan dengan keluarga, ada lagi dengan anak-anak muda mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih merasakannya ketika merasakan jatuh cinta. Kerinduan yang dalam itu sangat dimiliki. Kalau kita melihat dalam dunia sekarang ini, banyak anak-anak muda memakai aplikasi, mengungkapkan rasa rindunya kepada kekasihnya,
dengan ngechat, sudah makan atau belum, begitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan hal demikian juga yang dilakukan oleh pemazmur akan disampaikan kepada kita pada hari ini. Bagaimana dia merasakan kerinduan di hadapan Allah. Kalau kita melihat daripada tafsiran ayat ini dalam berbagai buku dari bapak-bapak teologi, mengatakan bahwa pemazmur sedang merindukan akan rumah Tuhan, yang dimana pada waktu sedang dihancurkan, sehingga hatinya rindu untuk datang ke hadirat Tuhan. Namun pada waktu itu tempat beribadah tidak ada, karena waktu itu mereka sedang dibuang kepada pembuangan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemazmur mengingat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia merindukan ini datang ke hadirat Allah, karena dia merasakan ketenangan itu ketika bersama dengan Allah. Bapak Ibu, ada waktu kita untuk datang ke hadirat Allah. Orang Israel diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Allah. Namun ketika mereka tidak berkenan lagi di hadapan Allah, ketika mereka mulai melupakan Allah, mereka dibuang ke pembuangan, sehingga mereka meratapi apa yang mereka rasakan pada waktu di pembuangan, adanya siksaan. Dan hal itu juga membuat pemazmur menulis hal demikian, di mana dia rindu datang ke hadirat Allah. Karena ketika dia ada berada di hadapan Allah, berada di dalam hadirat Allah, dia merasa tenang. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara terkasih di ayat kedua tadi, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dia menyadari Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika dia berada dalam hadirat Allah, bahwa dia merasakan ketenangan itu, dan dia merasa bahwa Allah sedang menyelidiki hidupnya, sedang melihara kehidupannya. Kalau kita baca ayat yang keempat dikatakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan hanya manusia yang percaya kepada Allah diberkati oleh Tuhan, namun burung-burung juga yang tidak menabur, yang tidak menanam, mereka dipelihara oleh Tuhan, diberikan tempat di tempat mezbah itu untuk boleh tinggal. Sehingga ini membuat pemazmur merindukan sangat dalam akan hadirat Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, kerinduan apa yang sedang kita miliki saat ini kepada Allah? Pemazmur merindukan karena dia telah merasakan kasih sayang yang begitu besar daripada Allah. Allah telah menolong setiap kehidupannya, sehingga dia mengungkapkan kerinduannya melalui ekspresinya, cintanya kepada Tuhan melalui firman ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemazmur mengajak kita untuk datang ke hadirat Allah. Karena apa? Orang yang mau datang ke hadirat Allah adalah orang yang cinta kepada Allah. Apakah kita adalah orang yang sudah cinta kepada Allah? Jikalau kita adalah orang yang cinta kepada Allah, mari kita buktikan sebagaimana dikatakan oleh pemazmur. Dia rindu datang ke hadirat Allah. Ketika dia tidak dapat hadir ke hadirat Allah, dia akan merasakan kehancuran yang sangat dalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari berikan waktu kita kepada Allah sebagaimana dikatakan pemazmur. Datang kepada Allah jikalau kita memang adalah orang yang percaya, jikalau kita adalah orang yang cintai Allah. Bukti kita mencintai Allah adalah kita rindu datang ke hadirat Allah, kita rindu datang bersekutu kepada Allah, berdoa, menaikkan setiap pujian kita kepada Allah, bahkan menyelidiki firman-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar dari pemazmur. Ketika dia merindukan hadirat Allah, dia berkata di ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada dia di kemah-kemah padang pasir. Inilah kerinduan yang dinyatakan oleh pemazmur. Dia sangat rindu walaupun mungkin hanya 1 hari di dalam hadirat Allah, namun itu sangat berarti dalam hidupnya karena dia sangat mencintai Allah dan memberikan seluruh waktunya hanya untuk Allah. Apakah kita memiliki hati demikian Bapak Ibu Saudara terkasih? Sebagai orang yang mengaku mengasihi Yesus,
sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mari buktikan bahwa kita juga rindu kehadiran Allah dengan bukti nyata. Kita rajin datang beribadah, menaikkan setiap pujian kita. Itulah bukti nyata daripada kita mencintai Yesus. Dalam kehidupan kita, ketika kita rindu kepada orang tua kita, kita akan menjumpainya. Karena apa? Karena kita mengasihinya, mencintainya. Demikian juga dengan Yesus, dengan Allah yang kita sembah. Jikalau kita berkata kita mengasihi Yesus, kita mencintai Yesus, marilah kita datang sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur. Kita datang menghadap hadirat Allah, membawa hati yang senang berdoa kepada Tuhan Allah, mencintai hadirat Allah dengan rajin datang beribadah, mengikuti setiap persekutuan yang diadakan gereja sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah bukti kita mencintai Yesus, membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya, merindukan hadirat Allah. Jikalau kita mengaku kita orang yang percaya, namun kita tidak rindu akan hadirat Allah, kita berbohong, kita mendustai diri kita sendiri, bahkan mendustai Allah. Sebagai orang yang percaya, mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, buktikan jikalau kita adalah orang percaya, jikalau kita mencintai Yesus dengan rajin datang beribadah, melakukan setiap firman Allah, menyelidiki firman-Nya, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dan kita dapat melakukannya, sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Mari buktikan cinta kita kepada Allah lewat kerinduan kita yang dalam untuk datang menghampiri baiknya, datang beribadah setiap hari Minggu ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa bukti nyata dari kami mencintai Yesus adalah merindukan hadirat-Mu, datang bersekutu kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan pemazmur. Ketika dia datang ke hadirat Allah, dia merasakan kenyamanan itu. Demikian dengan hidup kami. Kami sungguh mencintai Engkau ya Yesus, menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami. Oleh karena itu kami berikan hidup kami, waktu kami datang bersekutu kepadamu, memuji memuliakan Engkau sebagai rasa syukur kami, kerinduan kami, rasa cinta kami kepada Engkau. Yang menjadi doa kami di dalam Tuhan yang mau berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita rindu kepada Allah dengan buktikannya datang senantiasa kehadiran Allah. Amin. Shalom. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.